Video ini betul-betul sangat-sangat mengejutkan sekali, saudaraku. Saya pikir ini penting untuk saya putarkan ya. Semoga saja Rizik Syihab ikut menyimaknya. Ya, semoga saja ikut menyimaknya. Kiai Haji Dawam Mu'alim ya, di dalam video terbarunya sampaikan dengan cukup belak-belakan, tegas sekali ya. Tidak ada ulama yang ada di negara kita ini ya, ulama yang sebangsa dengan kita ini, yang menantang perang ya, yang menantang perang kepada sebangsanya ya. Artinya ini luar biasa menarik dan saya rasa ini penting ya. Khawatir ya narsis saya ada sebuah ungkapan yang keliru, dan ini bakal luar biasa mengejutkan, dan mohon agar supaya video ini agar disimak ya hingga akhir. Biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, mari kita intro terlebih dahulu. Silakan. HRS dan HBS selalu nantang perang kepada sesama saudara sebangsa Indonesia. Bahkan nantang perang terhadap sesama saudara, yaitu sama-sama umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, di saat negara dalam keadaan damai. Aneh. Oleh sebab itulah KDM sudah mulai siap untuk menghabisi mereka semuanya. Mari kita dukung Kang Deddy Mulyadi untuk berani bertindak tegas menghabisi mereka semuanya. Karena arogansi mereka, yaitu HRS dan HBS ini, yang di muka umum mengajak perang, mengobarkan perang, nantang-nantang perang, selalu perang, selalu perang. Dan yang diajak perang itu aneh, bukan Belanda, tetapi sesama bangsa Indonesia, bahkan sesama umat Islam. Sesama umatnya Nabi Muhammad SAW ditantang-tantang perang, diajak-ajak perang. Ini aneh. Cobalah kalau mereka hidup nih, HRS dan HBS hidupnya pada zaman Belanda atau pada zaman Jepang. Mereka nantang-nantang Belanda untuk perang kepada Belanda, perang kepada Jepang, ya pantas. Pantas, tapi pertanyaannya apakah mereka, kalau seandainya loh ya, kalau mereka ini seandainya hidup pada masa penjajahan Belanda, kira-kira mereka berani atau tidak nantang-nantang perang kepada Belanda? Jawab, kira-kira mereka berani atau tidak? Atau mereka tatkala hidup pada zaman penjajahan Jepang, kemudian mereka orasi di depan banyak orang, nantang perang kepada Jepang, kira-kira berani atau tidak? Inilah masyarakat Indonesia harus mulai sadar dan waras. Dalam keadaan gencatan senjata, negara dalam keadaan damai, tidak ada perang, lah kok nantang-nantang perang? Ini tidak wajar sama sekali. Ini adalah ajaran-ajaran yang ingin mengadu domba kepada sesama bangsa Indonesia, bahkan sesama umat Islam. Tapi anehnya, kelompok mereka karena tidak sadar, justru mereka menuduh kita yang mengadu domba. Mereka menuduh kita sebagai kelompok yang memecah belah. Kan aneh, mereka saking pinternya menggunakan siasat kata-kata, karena mereka, mohon maaf, kan ahli bohong, ahli dusta. Orang yang ahli bohong, ahli dusta itu akan melakukan segala cara, apalagi dibungkus dengan baju-baju yang sok islami. Banyak sekali orang awam itu yang terbolak-balik pikirannya. Nah sekarang coba kita renungkan, di saat negara dalam keadaan gencatan senjata, tidak ada peperangan, suasana dalam keadaan damai, rukun, kemudian tiba-tiba mereka selalu ya berorasi di depan jamaah, di depan umum nih, nantang-nantang perang, bahkan mengasah senjata, mengasah golok. Ini kalau pemerintah yang tegas, mereka langsung ditangkap. Mengapa? Provokasi kepada banyak orang di dalam negara yang dalam keadaan damai, gencatan senjata, tidak perang. Lah kalau mereka seandainya hidupnya zaman Belanda, penjajahan Belanda atau penjajahan Jepang, kemudian HRS dan HBS berkobar-kobar semangat kayak singa-singa beneran ya, nantang perang kepada Belanda atau nantang perang kepada Jepang, itu bagus, karena mereka menjajah. Ini ndak, bangsa Indonesia dibodohin oleh mereka-mereka ini, para kabib-kabib yang ngaku sebagai cucu Nabi ini. Bangsa Indonesia dibodohin. Coba dipikir lagi, direnungkan.
Kita sesama bangsa Indonesia, apakah pernah kita mendengar kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang asli Nusantara pidato di depan banyak orang yang nantang perang terhadap bangsanya sendiri, nantang perang terhadap sesama umat Islam sendiri? Ya, jawab, pernah atau tidak kita mendengar ulama asli Nusantara, para kiai-kiai asli Nusantara yang dia pidato di hadapan banyak orang, nantang-nantang perang, kemudian ngasah golok, ngasah pedang, nantang perangnya kepada bangsa sendiri, nantang perangnya terhadap sesama umat Islam sendiri? Saya belum pernah sampai saat ini lah. Mungkin kalau netizen pernah, ada kiai asli Nusantara, kiai asli Nusantara loh ya, ulama asli Nusantara Tulen, yang pidato di hadapan jamaahnya, nantang-nantang perang. Ayo, nantang perang nih di hadapan banyak orang jamaahnya. Silakan kalau memang pernah menemukan ada kiai Nusantara, ulama Nusantara yang ngajak perang, nantang perang terhadap sesama bangsa Indonesia sendiri, ngajak perang, nantang perang terhadap sesama umat Islam sendiri, silahkan share videonya, link videonya di-share di dalam komentar video ini. Nah, kalau acaranya para kabib-kabib dari Yaman ini, coba kita renungkan. Tatkala Indonesia dalam keadaan gencatan senjata, damai, kita harus membangun generasi bersama-sama. Tapi enggak, mereka selalu bikin kacau pokoknya. Yang selalu bikin kacau itu mereka. Coba kita renungkan lagi. Sebelum mereka ini arogansinya itu, ya, arogansi di Indonesia ini selalu meledak-ledak dan membodohi umat Islam, membodohi dan menipu umat Islam. Umat Islam itu ya fokusnya itu menentang penjajahan kepada bangsa-bangsa yang di luar Indonesia. Nah, setelah para kabib-kabib ini, justru mereka ini mengadu domba sesama anak bangsa, mengadu domba sesama umat Islam. Mereka pidato ceramah di depan banyak orang, di khayalak rame, nantang-nantang perang. Ini kalau pemerintah tegas, mereka seperti itu tuh harus segera ditangkap secepat-cepatnya. HRS dan HBS sudah seringkali menantang perang di muka umum kepada saudara sendiri sesama bangsa Indonesia, dan bahkan saudara sendiri sesama umat Islam. Kali ini tantangan perang tersebut disambut oleh banyak pihak, bukan hanya dari Laskar BWLS di beberapa daerah saja, namun juga mendapat sambutan dari tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh bangsa. Bahkan banyak tokoh yang memprediksi bahwa Kang Deddy Mulyadi atau KDM adalah salah satu orang yang telah diprediksi oleh Gus Dur untuk memberantas orang-orang yang suka menjual agama Islam demi kepentingan kelompok mereka. Sudah banyak beredar ya, bagaimana KDM mengidolakan Gus Dur, fotonya sudah banyak beredar di mana-mana. Nah, juga banyak yang memprediksi bahwa saat akhirnya HRS dan HBS. Nah, kalau HRS dan HBS ini tatkala sudah seringkali menantang perang dan umat Islam Indonesia, bangsa Indonesia tidak meladeninya, sekarang ini diladeni di mana-mana. Nah, silahkan lanjutkan. HRS dan HBS silahkan lanjutkan, jangan hanya menggertak-gertak saja, mengacak-acak umat Islam Indonesia, mengacak-acak persatuan dan kesatuan umat Islam Indonesia, bahkan mengacak-ngacak kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo lanjutkan tantangannya. Tentukan tempatnya di mana, waktunya kapan begitu. Nah, nanti insya Allah banyak sambutan nih, banyak sambutan dari berbagai daerah di Indonesia untuk dengan sukarela, senang hati akan menyambut tantangan dari HRS dan HBS. Ingat, jangan lari karena Anda sudah seringkali menantang-nantang perang kepada bangsa Indonesia. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurang nyumun maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi kurang lebih seperti itu, saudaraku, terkait apa yang telah beliau sampaikan di dalam video tersebut. Dan saya rasa ini luar biasa menarik sekali. Dan semoga saja para muhibin ini ya juga ikut menyimaknya ya. Biar ya sama-sama dalam hal ini ya bisa berpikir kembali. Dan memang penting ya. Jadi untuk para muhibin sekalian, ayo ya. Ungkapan beliaunya itu disadari tentang yang kurang lebih ya ungkapan menantang ya,
di muka umum ya kepada saudara sendiri, sesama bangsa Indonesia, dan bahkan saudara sendiri sesama umat Islam. Jadi jika ada orang yang menantang begitu, menantang perang ya, waduh ini kan ya kita harus sadar. Jadi narasi seperti ini pantas tidak sih? Atau bagaimana? Ini memang perlu ya untuk Anda pikirkan. Dan setelah itu, kalau tidak salah saya dengar ini ya, beliau kemukakan dengan cukup tegas. Ada tidak ya ulama yang ada di bangsa Indonesia ini, ada tidak yang menantang saudara sesama umat Islam atau sebangsanya, ya sebangsa Indonesia? Ada tidak? Kalau ada, kata beliau, ya kata beliaunya, silakan agar dikirim, ya kalau ada itu ya, kalau ada dikirim tentang perang katanya. Jadi ayolah saudaraku, dalam hal ini memang kita perlu berpikir lebih dalam lagi. Ya, untuk apa sih perang-perang itu? Kalau memang tidak terima terkait bagaimana yang telah disampaikan oleh Kiai Imad, ya diskusi, diselesaikan dengan baik, ya. Tidak terima Ubaidillah dikatakan nasabnya tidak tersambung, ya. Silahkan dikritik Kiai Imad atau yang lainnya dari tokoh-tokoh dari golongan mereka lah ya, dari golongan mereka. Dan mungkin hanya itu. Ini mohon dicermati betul-betul. Jangan sampai digagal pahami. Hanya itu saja ya. Silakan jika ada saudaraku ya dikirimkan, kata beliaunya itu ya, Kiai Dahwa Mu'alim ya. Maaf. Itu namanya beliau adalah Kiai Dahwa Mu'alim yang saya dapatkan ya informasinya. Dan saya rasa hanya itu. Apabila ada sebuah kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang telah saya kemukakan pada kesempatan kali ini, saya Al-Fakir Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.